Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Wa illa rudda fil hawani wal adzabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahida lahu rabbuhu biqauli a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru 'alan nahjil qawim wassiratil mustaqim wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran dengan kita tunjukkan dengan ucapan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji ketika kita diberi nikmat oleh Allah, pun memuji ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'matin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi teladan panutan bagi kita selaku umatnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan Rabiul Awal mengingatkan kepada kita sosok yang agung yang dihadirkan di muka bumi ini, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada lirik-lirik yang kemudian disenandungkan para santri. Wulidal musyarraf fi rabi'il awwali. Wulidal musyarraf fi rabi'il awwali. Wal qalbu yakhfa' wal kawakib tanjali. Wulidal musyarraf fi rabi'il awwani wal qalbu yakhfa' wal kawakib tanjali wal qalbu yakhfa' wal kawakib tanjali. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini dengan penuh kemuliaan, seluruh alam bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan sosok manusia yang dihadirkan ke muka bumi sebagai khatam, penutup para nabi, dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, nabi yang kita muliakan. Ada di antara kita yang bertanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan kenapa tahunnya disebut tahun gajah? Dalam berbagai kitab tarikh, salah satu yang kami utip dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Salah satu kitab yang menjadi rujukan untuk kita baca sejarah atau kisah baginda Nabi SAW. Bahwa Nabi Muhammad dilahirkan bertepatan dengan 7 April 571 Masehi. Saat itu kalender Hijriah belum ada. Bahkan saat Nabi lahir dan Nabi berdakwah pun sampai wafat, kalender Hijriah pun juga belum ada. Baru ada ketika zaman Umar bin Khattab. Oleh karenanya ada para ahli sejarah yang menjadikan tahun kelahiran Nabi itu dihitung dengan tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah, yakni 52 tahun SH atau sebelum hijrah. Berkaitan dengan kelahiran Nabi ini, maka dalam kitab sejarah yang saya kutip tadi, dijelaskan kenapa disebut dengan tahun gajah atau tahun fil amu fil. Ini berkaitan dengan satu kisah keagungan Ka'bah yang menjadi magnet umat saat itu untuk dijadikan tempat ibadah. Kita tahu bahwa Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, kata Nabi, kata Allah. Di dalam
penciptaan bumi dan langit, ya, sebelum dihamparkan dalam kitab hadis An-Nasai, Allah menciptakan satu bangunan yang pertama, yakni yang disebut dengan Baitullah atau Ka'bah, yang sekelilingnya penuh dengan keberkahan. Bahkan sebelum bumi itu dihamparkan ribuan tahun, Ka'bah itu sudah ditawafi oleh malaikat. Kemudian dihadirkan oleh Allah Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para nabi, bapaknya kita semuanya. Dan beliau pun mengawali haji dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang sederhana. Salah satu antaranya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Sampailah kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah mengalami banjir bandang yang dahsyat. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail, Allah tugaskan untuk mendatangi lembah, Allah kemudian perintahkan membangun Ka'bah kembali. Apa yang Allah pesankan setelah Ka'bah itu tercipta atau terbangun oleh tangan Nabi Ibrahim beserta anaknya? Allah mengatakan, ya Ibrahim, naik ke Jabal Qubays, serukan manusia untuk beribadah. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Ya Allah, bagaimana suruhanku ini bisa sampai kepada orang dimanapun, sedangkan suruhanku terbatas. Lalu kata Allah, serukan, nanti akan aku serukan sampai orang dimanapun dan kapanpun untuk melaksanakan ibadah haji di tempat ini. Dan alhamdulillah Ka'bah sampai hari ini masih ada dan jutaan umat Islam beribadah di sana. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa seorang raja Abraham al-Ashram yang ada di Yaman menginginkan bahwa katedral yang dia bangun di Yaman menjadi pusat yang lebih indah, pusat ibadah yang lebih megah dibandingkan Ka'bah. Karena iri dan dengkinya, akhirnya kemudian bala tentara dia lakukan, dia ajak dengan 13 ekor gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah dari Yaman ke kota Mekah. Akhirnya turun pertolongan Allah yang sama-sama kita ingat dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum asfim ma'kul. Akhirnya Allah turunkan kuasanya dengan menghadirkan burung-burung ababil membawa tanah yang kemudian dilapisi dengan panasnya neraka. Akhirnya hancur lebur, ya, kocar kacir pasukan gajah, dan Ka'bah sampai saat ini, hari ini bisa kita nikmati untuk kita tawafi sebagai rangkaian ibadah haji dan ibadah umroh. Itulah kisah kenapa baginda Nabi dilahirkan, tahunnya disebut dengan tahun gajah. Karena ada peristiwa yang luar biasa, niat penghancuran dari seorang Raja Abraha yang ada di Yaman ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Semoga manfaat. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ungkapan rasa syukur kita pada Allah agar Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Kalau jasmaninya sehat, ruhaninya sehat, ibadah kita akan semakin maksimal kita lakukan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kuat dan luar biasa. Tidak hanya ruhiyahnya ditempa oleh Allah, tapi fisik jasadnya juga bisa menjadi teladan buat kita. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam hadisnya, al-mu'min qawiyun, orang beriman yang kuat khairun, itu lebih baik. Wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Ya. Di mata Allah orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dibandingkan orang mukmin yang lemah. Lemah apa? Nah, kita lihat diri kita. Manusia diciptakan fi ahsanit taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Ada jasad atau basyarnya, cangkangnya,
ada ruh, ya, jiwanya. Dan ruh itu adalah pusatnya yang ada di dalam diri kita, yakni qalbu. Yang setiap di antara kita berkomunikasi dengan Allah itu melalui qalbu. Wa'lamu annallaha yahulu binal mar'i wa qalbi. Allah itu berkomunikasi dengan hambanya melalui qalbunya. Maka pusatnya ruh, yakni di qalbu ini harus terus kita asah. Karena kata Nabi, qalbu kita bisa syakolah, bisa karaten, bisa teyeng. Maka harus diasah. Karena kalau nggak diasah ada hijab yang menjadikan nur kita kemudian nggak masuk dalam diri kita. Dengan apa cara mengasahnya? Dengan zikrullah, dengan mujalasatil ulama, duduk bersama para ulama, menimba ilmu, baca Al-Quran, zikir malam, zikir pagi, zikir sore, tahajud, berpuasa, dan sebagainya. Ini bentuk bagaimana kita menjaga kesucian dan kebersihan dan kejernihan ruhiyah kita, yakni dengan membersihkan qalbu kita. Nah, selain ruhiyah, Allah mengamanahkan kita yakni jasad. Dan jasad ini dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Bahkan ketika wafat, ya, ruhnya diangkat oleh Allah, badan ini tidak tergeletak begitu saja. Ada cara memuliakan dengan cara dimandikan, disolatkan, dikafanin, kemudian masuk ke liang lahat, ya, dengan cara yang baik. Ini bentuk kemuliaan ciptaan Allah. Maka amanah jasad badan yang diberikan oleh Allah ini tentunya menjadi semangat untuk kita berolahraga, ya. Menjadikan fisik ini semakin kuat. Bahkan kata Nabi tadi, orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Karena hampir semua ibadah yang kita lakukan adalah ibadah tidak hanya qauliyah tapi fi'liyah. Salat, ibadah qauliyah dan fi'liyah. Apalagi ibadah haji. Selain maliyah dengan harta, selain dengan ucapan, dengan zikir, dengan doa, juga dengan badan fisik kita. Maka fisik ini harus ditempa. Banyak para sahabat, ya, yang ditempa fisiknya oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Nabi menjadikan masjid itu sebagai pusat keunggulan. Salah satu di antaranya adalah sahatun litadrib ala fununil kitam. Sahatun litadrib ala fununil kital. Menjadikan masjid itu sebagai tempaan fisik para sahabat yang muda-muda dan juga strategi perang. Agar mereka ditempa selain ruhiyahnya juga jasadiyahnya. Karena banyak ujian, ya, dari bangsa-bangsa lain yang menjadikan umat Islam ini sebagai objek, ya, peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan fisik kita? Salah satunya dengan olahraga. Dan olahraga yang dicintai, digemari oleh Nabi diantaranya apa? Sebagaimana pesan Abu Bakar, Umar bin Khattab, mohon maaf, allimu abna'akum, ay allimu auladakum bis-sibahah war-rimayah. Ajari anak-anakmu, kata Umar bin Khattab, dengan apa? Dengan berenang, dengan memanah, dengan menunggangi kuda. Nah, karena 3 olahraga itu di zaman Nabi itu olahraga yang sangat membantu fisik kita semakin lebih kuat, semakin lebih gagah, semakin lebih perkasa. Dan ketika para sahabat diutus ke medan perang, itu menjadi motivasi untuk kemudian menghadapi mereka dengan tidak ada rasa kelemahan dan kemalasan. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup diri kita hanya ruhiyah saja yang kita kuatkan, tetapi juga badan fisik yang Allah berikan kepada kita. Mari kita optimalkan untuk menjadikan badan atau fisik kita ini sebagai alat atau tools kita beribadah. Oleh karenanya, 3 olahraga yang disunahkan oleh baginda Nabi sesuai dengan riwayat-riwayat para sahabat ini untuk menempa agar yang pertama fisik kita menjadi lebih kuat. Yang kedua, dengan kita memanah misalnya, kita akan fokus. Lah, fokus itulah kemudian menjadikan salah satu ikhtiar kita agar sholat kita menjadi khusyuk. Ya, sebagaimana
perintah Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang salatnya khusyuk itulah yang kemudian akan mendapatkan aflah, kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan. Maka salah satu cara agar kita kemudian bisa khusyuk sholatnya adalah fokus dalam ibadah. Nah, olahraga yang bisa memacu dan memicu itu adalah memanah. Yang ketiga, dengan kita melatih diri dengan berkuda, berarti kita bisa mengendalikan ya orang lain yang bisa jadi nggak jinak. Ya. Ini melatih kepemimpinan, leadership. Maka olahraga-olahraga yang Nabi sampaikan tadi melalui para sahabat, bahkan para sahabat juga menegaskan kembali, ini memotivasi buat kita agar kita tidak menjadi mukmin yang lemah, bisa menghadapi segalanya, ya, termasuk bagaimana berenang, ya, karena di Timur Tengah ini jauh dari kolam renang, yang ada adalah laut. Tapi bisa jadi ketika ada ekspansi, lalu kita harus menyeberang antar pulau, antar benua, maka ini menjadi sebuah visi baginda Nabi untuk melatih para sahabat apapun yang terjadi di kemudian hari. Maka sibahah, ya, latihan berenang, ini juga menjadi olahraga yang Nabi gemari agar kita kemudian siap melakukan banyak aktivitas, banyak tantangan, ya, tidak hanya di darat tapi juga di lautan. 3 hal ini, para pemirsa, merupakan olahraga yang digemari para sahabat. Ayo untuk menjadikan diri kita orang yang kuat ruhani dan kuat jasmani. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabat dalam sebuah halaqah atau pertemuan. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Masa kontrak hidup umatku, kata Nabi, nggak jauh-jauh antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Kalaulah ada yang lebih daripada itu kagak banyak. Dan ternyata ucapan Nabi dirasakan juga oleh baginda Nabi sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun. Ketika Nabi kemudian diwafatkan, lalu digantikan oleh khalifah yang pertama yang juga mertuanya Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah Islam gak lama, sekitar 2 tahunan, sampai beliau diwafatkan oleh Allah di tahun 13 Hijriah di usia 63 tahun. Abu Bakar meninggal kemudian digantikan oleh sahabat yang juga mertua Nabi juga. Karena punya anak namanya Hafsah, dinikahi oleh baginda Nabi. Dia adalah Umar ibn Khattab, memerintah Islam 10 tahun. Sampai beliau wafat pada tahun 23 Hijriah di usia 63 tahun. Umar bin Khattab wafat kemudian digantikan oleh khalifah yang ketiga yang juga menantunya Nabi. Nah, dijuluki Dzun Nurain. Dzu memiliki an-nurain, 2 cahaya. Karena beliau pernah menikahi 2 putrinya Nabi. Setelah yang pertama wafat kemudian menikahi adiknya. Nah, kita tahu bahwa putra-putri Nabi ada 7. Fatimah, Zainab, Ummi Kulthum, Ruqayyah, Qasim, Abdullah, Ibrahim bin Maryah. Nah, di antara 2 itulah yang dinikahi oleh khalifah ini. Siapa dia? Utsman ibnu Affan. Bahkan 1400 tahun yang lalu orangnya sudah wafat, tetapi rekening korannya masih ada. Karena pernah membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi namanya Roma al-Ghifari. Dan kemudian sumurnya melimpah keberkahan, dikelola dengan baik oleh para nazir. Kanan kirinya kurma tumbuh dengan pesat, dengan banyaknya dan melimpah. Kemudian belilah di surplusnya itu
tanah Markaziyah Ring 1 Masjid Nabawi dibangun hotel-hotel mewah. Dan kalau kita ke Masjid Nabawi, lihat di Ring 1 Masjid Nabawi banyak hotel-hotel yang itu adalah surplus wakafnya Utsman ibnu Affan. Beliau memerintah Islam kurang lebih sekitar 13 tahun sampai wafat pada tahun 36 Hijriah di usia 82 tahun. Selanjutnya digantikan khalifah yang keempat yang juga menantunya Nabi. Ya, karena beliau menikahi Fatimah Zahra, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sampai kemudian Allah wafatkan di tahun ke-40, 40 Hijriah di usia 63, qila 64 tahun. Artinya apa yang Nabi sampaikan ini, bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu yang ratusan bahkan ribuan tahun, itu pun dirasakan oleh Nabi dan para khalifah. Kecuali Utsman ibnu Affan yang Allah panjangkan sampai 82 tahun. Nah, Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Kisahnya sangat menyedihkan bagi para sahabat yang dekat dengan Nabi. Tapi mengingatkan kepada kita bahwa makhluk Allah itu tiada yang abadi. Ada batas waktu termasuk baginda Nabi ketika Allah hadirkan di muka bumi ini. Tetapi ajarannya masih ada sampai saat ini karena dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama yang terus menjaga ajaran-ajaran baginda Nabi termasuk kita semuanya. Baginda Nabi SAW ketika memasuki tahun ke-10 Hijriah, ada kesempatan beliau kemudian melakukan haji yang kita kenal dengan haji wada atau haji perpisahan. Bersama kurang lebih 90.000, ada yang mengatakan sampai 100.000 para sahabat, kebanyakan adalah kaum Ansor yang ada di Madinah, bersama-sama dengan baginda Nabi melakukan yang namanya haji wada atau haji perpisahan. Disitulah kemudian Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang kalau kita baca cukup panjang dan diakhiri dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Bahwa hari ini kata Allah sudah kusempurnakan ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ayat ini kemudian direspon oleh para sahabat dengan senyuman, dengan kebahagiaan. Bahwa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW sebagai kesempurnaan sebuah ajaran agama. Tetapi orang-orang yang terdekat dengan Nabi, para sahabat yang setiap hari bersama Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, menangis dan bersedih. Karena ini menjadi bagian dari tanda-tanda yang kelak Allah akan wafatkan baginda Nabi SAW. Dari kisah ini, Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan satu pesan yang sangat menarik buat para sahabat. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan-pesan khutbah dalam haji wada. Apa yang Rasulullah sampaikan di awal? Ayyuhan nas, isma'u minni ubayyinu lakum. Fa inni la adri la alqakum ba'da ami hadza fi mauqifi hadza. Wahai manusia, kata Nabi, dengarkan pesan-pesan yang akan aku sampaikan. Dan aku nggak tahu apakah tahun depan aku akan masih menjumpai kalian di tempat ini. Ini isyarat bahwa Rasulullah SAW 3 bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian Allah wafatkan dan tidak berjumpa lagi secara fisik dengan para sahabat. Maka para pemirsa, kita bisa meladani kehidupan Nabi. Rasulullah umurnya tidak panjang, tapi kita berharap umur yang Allah berikan kepada kita berapapun, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, tetapi mengandung keberkahan. Apa tuh berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Atau al-khair al-wafir, kebaikan yang mengalir. Hidup dengan ketaatan, hidup menjauhi kemaksiatan, hidup dengan kebermanfaatan. Dan Allah mengakhirkan hidup kita dengan keindahan, bukan dengan kesia-siaan. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Memuji Allah adalah bukti kesyukuran kita kepadanya. Maka Nabi Muhammad pernah mewasiatkan satu doa yang sangat penting kepada Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi kaum Ansor yang dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kemudian menjadi duta, menjadi amil yang diutus ke negara Yaman. Ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'ad, janganlah engkau meninggalkan satu doa di penghujung sholatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar aku senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan ibadah yang semakin berkualitas. Mengingatkan Mu'ad bin Jabal, mengingatkan juga kaum Ansor. Ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Nabi banyak mendengar bahwa di Madinah itu masyarakatnya plural. Ya. Ada kaum muslimin sebagai minoritas saat itu. Ada kaum Yahudi sebagai mayoritas dan sebagian paganisme yang menyembah patung-patung. Ketika Nabi kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah, disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Lalu Nabi kemudian memberi wasiat kepada orang-orang yang ada di Madinah atau Yathrib saat itu. Apa yang Nabi pesankan? Ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam. Yang pertama, sebarkan salam. Karena salam itu bagi umat Islam tidak hanya sebatas sambutan, tidak hanya sebatas sapaan, tapi mengandung doa. Wa idza huyitum bitahiyah, ketika kita mendapatkan penghormatan, maka jawablah atau balaslah penghormatan itu minimal sepadan atau lebih baik, lebih panjang daripada itu. Jadi ketika ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, maka minimal kita menjawab waalaikumsalam. Lebih daripada itu lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua pesan baginda Nabi, wa at'imut ta'am. Kasih makan. Ini bukti bahwa kita hidup nggak sendirian. Dan tanda orang beriman kepada Allah, yakni dia juga aware, ya. Dia memahami tentang kondisi tetangganya, kondisi tamu, kondisi temannya, atau siapapun yang bisa jadi kehidupannya lebih rendah secara ekonomi dibandingkan kita. Maka banyak hadis-hadis yang menyemangati kita untuk berbagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamumu. Nah, bentuk kemuliaannya dengan cara memberikan kebaikan, memberikan senyuman, memberikan makanan, berbagi dan sebagainya. Nah, ini wujud bagaimana kehidupan sahabat-sahabat Nabi yang dipisahkan dengan kesukuan, dengan klan-klan yang berbeda, dengan warna kulit yang berbeda, dengan ta'akhi dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Dengan cara apa? Berbagi. Dengan cara apa? Saling memotivasi, saling memberi. Nah, yang ketiga pesan Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke Yathrib apa? Wasilul arham, sambung persaudaraan. Tidak hanya persaudaraan karena sesama muslim, tapi persaudaraan karena sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keempat pesan Nabi adalah wasallu billail wan nasuniyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Nah, ini menyambung kepada
kisah bagaimana Rasulullah mempersaudarakan orang-orang yang ada di Yathrib. Karena saat itu Nabi kemudian mencoba menghitung jumlah umat yang ada di Yathrib atau penduduk yang ada di Yathrib. Ketika Nabi menjadi seorang pemimpin, tidak hanya bagi umat muslim, tapi semua warga yang ada di kota Madinah. Setelah dihitung dari 10 ribuan penduduk saat itu, dalam kitab-kitab sejarah, ternyata umat muslim hanya 1.500-an. 4.500 Yahudi, ya, yang dikuasai suku atau Bani Qainuqa, Nadir, Quraidah, yang setiap hari bertikai bermusuhan. Nah, baru 4.500-nya pagan, orang-orang yang menyembah apa? Menyembah patung-patung dan sebagainya. Maka di saat itulah kemudian Rasulullah memproklamirkan Sohafiyah Madinah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Ada 47 item di situ yang kemudian Nabi menegaskan bahwa setiap warga yang ada di kota Yathrib atau Madinah untuk menaati konstitusi Madinah. Meliputi apa? Persatuan umat, tidak memandang suku bangsanya, tidak memandang warna kulitnya, ya. Bagaimana kemudian Rasulullah juga memberikan kesempatan agama apapun, keyakinan apapun untuk kemudian mereka taati, mereka anut, ya. Jadi bicara tentang Piagam Madinah ini tidak hanya bicara bagaimana Nabi berdakwah yang seolah-olah kemudian dengan kekerasan, tidak. Ini adalah cara Nabi berdakwah dengan kebaikan, dengan kemuliaan, mempersaudarakan, memberikan toleransi, ya. Setiap agama itu kemudian, setiap keyakinan kemudian diberikan kesempatan untuk kemudian beribadah sesuai keyakinannya. 47 item ini menjadi salah satu alat agar setiap di antara orang-orang yang ada di Madinah tidak melangkahi atau tidak melanggar konstitusi ini. Dan setiap suku bangsa, kabilah yang dulunya bertikai, kita masih ingat orang Ansor yang muslim saja, ada namanya Aus dan Khazraj, itu berperang. Mereka muslim. Maka Nabi mempersaudarakan. Ada orang Yahudi tadi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, bertikai juga. Nabi persaudarakan. Dan Nabi tidak memandang baninya mana, sukunya mana, warna kulitnya mana. Itu tertuang dalam konstitusi Madinah dengan 47 item. Dan terjadi pada tahun 622 Masehi. Ini menunjukkan Nabi tidak hanya sebagai seorang utusan Allah yang membawa rahmat bagi umat Islam saja, tapi Nabi memberikan kesempatan seluas-luasnya masyarakat yang mengaku dirinya, mengikrarkan dirinya sebagai warga negara Madinah untuk menaati pemimpinnya. Inilah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana dalam hal apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya, yang bisa menjadi contoh teladan bagi para pemimpin termasuk kita semuanya. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai' nuwajjihu syukri lillah alladzi an'amana bi ni'amin mutanawwi'ah zahiriyah wa batiniyah. Wa nusalli wa nusallimu 'alan nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar kafir 'anna dzunub wal awzar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Ada sebuah hadis yang panjang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang kisah tamu misterius. Ketika dia datang mendekati baginda Nabi, pakaiannya putih bersih, ya, rambutnya hitam kelam, wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tak satu pun para sahabat yang kenal dia. Kemudian hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk, ya, fasnada rukbatahi, menyandarkan lututnya kepada lututnya Nabi. Lalu kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, meletakkan tangannya di atas pahanya Nabi. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa itu Islam.
Lalu Nabi menyampaikan antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilah, dan seterusnya yang kita kenal dengan rukun Islam. Setelah dijawab demikian, si tamu itu kemudian menimpali, sodakta, betul apa yang kau sampaikan ya Muhammad. Dan para sahabat heran, ini orang kok sotoy banget, nanya ngebetulin lagi. Lalu yang kedua, fa'akhbirni ya Muhammad anil iman. Iman itu apa ya Muhammad? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya yang kita kenal dengan rukun iman. Dan yang ketiga, apa itu ihsan ya Muhammad? Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam ibadahmu engkau seakan-akan melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah, engkau merasa sedang diawasi oleh Allah. Singkatnya, si tamu tadi kemudian pergi begitu aja. Para sahabat heran. Lalu kemudian Nabi nanya ke Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahu nggak siapa yang nanya tadi? Lalu Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan utusannya yang lebih tahu. Apa kata Nabi? Fa innahu Jibril. Ternyata dialah Jibril yang datang mengajari kalian tentang ad-din, tentang agama. Jadi ad-din yang dibawa oleh Nabi itu adalah kesempurnaan konsep dalam kita melakukan ketaatan sebagai hamba Allah dan juga khalifah fil ard. Di situ ada 3 fondasinya. Kalau kita lihat kamera itu ada 3 tripod, ada 3 fondasi, 3 cagak gitu ya. Yang satu itu adalah al-iman, yang kedua adalah al-islam, yang ketiga al-ihsan. Al-iman itu dipahami sebagai dasarnya ibadah. Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus berbagi, karena ada dasarnya. Ada perintah Allah, ada contoh dari Nabi, ada juga kemudian balasan di hari akhir dan sebagainya. Wacananya, akidah, ilmu yang kita pelajari namanya usuluddin atau ilmu tauhid. Dan yang kedua adalah Islam. Al-Islam itu dipahami sebagai prosedur ibadah. Jadi ibadah itu nggak semau gue, ada tata caranya, ada prosedurnya. Sholat, aqwalun wa af'alun, ucapan, perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada prosedur pembagian waris, ada prosedur muamalah, namanya tata cara. Wacananya syariah, ilmu yang kita pelajari namanya fikih. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu sikap dalam ibadah. Bagaimana kemudian kita sholat bukan hanya sebatas menyembah Allah, bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi ingat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jaminan kalau orang sholatnya benar, maka dia bisa menjauhi kemaksiatan, bukan STMJ. Sembahyang jalan, ya, apa tuh, maksiat jalan, atau sembahyang terus maksiat jalan, STMJ kan, banyak di antara kita. Karena sholatnya belum khusyuk, sholatnya belum bagus, maka perlu ihsan. Ihsan itu wacananya thoriqah, ilmunya adalah ilmu tazkiyatun nafs, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, kesempurnaan ilah kemudian menjadikan agama Islam itu banyak dinikmati, banyak juga dianut di akhir-akhir, di penghujung kehidupan Nabi. Setahun sebelum Rasulullah wafat, Nabi Muhammad kemudian melakukan haji wada, haji perpisahan, yang diikuti 90 sampai 114 ribuan jamaah para sahabat Ansor maupun Muhajirin. Mereka kemudian menyimak, mendengar pesan-pesan baginda Nabi SAW. Nah, yang menarik di sini, Nabi berbicara tentang human right, hak asasi manusia. Yang terkadang orang menilai Islam itu jauh dari HAM gitu ya. Islam itu keras dan sebagainya. Padahal jelas Nabi menyampaikan ini dengan tegas. Apa yang Nabi sampaikan? Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu mulia. Sebagaimana kemuliaan hari ini, sebagaimana kemuliaan bulan ini, kata Nabi, yakni bulan Zulhijjah, bulannya ibadah haji, dan bulan haram. Maka nggak boleh kita saling merampas, mengambil hak orang lain. Karena Islam itu membawa syariat pasti ada maqasid tujuannya. Apa itu maqasid? Yang pertama, hifdzuddin, terjaganya agama. Yang kedua, hifdzun nafs, terjaganya jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, terjaganya akal. Yang keempat, hifdzul mal, terjaganya harta. Dan yang kelima, hifdzun nasl, terjaganya keturunan.
Maka ada syariat menikah, ada syariat tentang muamalah, ya, nggak boleh ghosab, nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi. Ini diajarkan Nabi ketika beliau sampaikan di Haji Wada. Yang kedua, Nabi menyampaikan bahwa inna rabbakum wahid. Tuhan kalian itu satu. Ya, karena ini bicaranya dalam konteks ibadah haji. Ya. Wa kullukum, dan kalian itu dari Nabi Adam, dari satu manusia yang sama, walaupun beda bani, beda suku, tapi nenek moyang kita sama. Siapa? Apa itu? Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam min turab, dari tanah yang kita injak-injak tiap hari, ya, yang kita mainin anak-anak, ya, dengan kotor dan sebagainya. Jadi nggak ada kemuliaan, sama aja kita di mata Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap di antara kita ini sama kedudukannya di mata Allah. Bahkan Nabi menambahkan, orang Arab pun, kata Nabi, tidak lebih mulia dibandingkan orang Ajam atau orang non-Arab. Semua sama, illa bittaqwa, kecuali ketakwaan. Dan pesan yang berikutnya, di antara banyak pesan, tentang bagaimana kedudukan wanita. Dulu sebelum Nabi dihadirkan oleh Allah, manusia nggak ada harganya. Perempuan apalagi nggak ada harganya. Dijual belikan dengan murah. Ya. Orang bisa poligami dengan berapapun jumlah, ratusan ribuan. Tapi ketika kemudian Islam datang, dan Nabi menyampaikan kedudukan wanita yang sama di mata Allah. Mungkin ada kewajiban-kewajiban yang berbeda antara wanita dengan laki-laki dalam rumah tangga misalnya. Tetapi semua di mata Allah itu sama, punya kemuliaan. Maka apa pesan Nabi? Wanita-wanita kalian punya hak, maka sampaikanlah hak itu dengan baik. Kalian juga punya hak, maka mintalah hak kalian kepada istrimu, wanitamu dengan baik. Nah, ini adalah beberapa pesan Nabi tentang kedudukan wanita dan human right dalam Islam, yang ini bisa menjadi acuan kita untuk melakukan muamalah dengan baik. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.